Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1321 Otak Terkuat. Vasily tidak pernah membayangkan bahwa Stephen Lin dapat bertahan di bawah serangan misil. Dia memasang kamera pengintai di pabrik kimia, jadi dia dengan jelas melihat Stephen Lin muncul di depan Liu Ruyan, dan kemudian rudal mendarat, menghancurkan segalanya, termasuk semua peralatan pengawasan di lokasi. Di bawah ledakan yang begitu dahsyat, Vasily tidak percaya bahwa ada manusia yang bisa selamat, bahkan jika manusia ini adalah Stephen Lin, yang dikenal sebagai orang terkuat di dunia. Oleh karena itu, ketika Stephen Lin menyebut rudal itu, pikirannya penuh dengan ketanyaan, seolah-olah rudal itu tidak pernah muncul. Sebenarnya, jika aku hanya ingin membunuhmu, aku tidak akan duduk di sini. Meskipun kamu memiliki sarung tangan yang kamu beli dari Chen Hongyu, kamu tetap bukan lawanku. Stephen Lin melirik tangan Wasiri. Dia mengenakan sarung tangan putih di tangannya. Dengan mudah sedikit mengernyit, dan kemudian bertanya pada Stephen Lin, lalu, "Mengapa kamu datang kepadaku? Aku di sini untuk menunjukkan jalan yang jelas kepadamu," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Minglu, apakah aku masih membutuhkan seseorang dari klan naga untuk membimbingku?" Vasily memasang ekspresi bercanda di wajahnya. "Ya." Stephen Lin mengangguk dengan serius, dan berkata, "Kamu mencoba membunuhku dengan misil. Cara apa yang bisa aku bunuh untuk melampiaskan kebencianku? Namun, aku berubah pikiran saat melihat putramu. Putramu adalah sangat bagus. Saya mendengar darinya bahwa dia memenangkan kompetisi biola kota. Mimpinya untuk menjadi pemain biola yang hebat, jika dia mengalami perubahan keluarga pada usia seperti itu, saya pikir. Mungkin dia tidak akan lagi mengejar mimpinya, yaitu agak disayangkan." Vasily mengerutkan kening dan berkata, menatap Lin. "Stephen, apakah kamu mengancamku dengan anakku ketika kamu mengatakan ini?" "Tidak, aku tidak bisa melakukan hal-hal seperti mengancam orang lain dengan anak-anak, termasuk istrimu. Bahkan jika aku ingin membunuh, aku hanya akan membunuhnya." "Kamu sendirian," kata Stephen Lin. "Tapi kamu tidak bertindak seperti kamu baru saja membunuhku sendiri," kata Vasily. "Jika kamu tidak bersikap seperti itu sekarang, kamu akan memanggil pengawal di luar. Jika itu masalahnya, kita tidak akan bisa duduk dan mengobrol dengan baik," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Duduk dan mengobrol dengan baik. Apa yang kamu katakan sangat bagus," kata Vasily sambil tersenyum. "Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kali ini kamu membuat kesalahan besar, dan secara logis kamu harus dibunuh olehku. Meskipun aku berubah pikiran, tidak mungkin membiarkan masalah ini begitu saja," kata Stephen Lin dengan serius. "Jadi, apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Vasily. "Dua hal." Stephen Lin mengangkat dua jari dan berkata, "Yang pertama adalah sarung tangan di tanganmu." Petik 2. "Bagaimana dengan yang kedua?" tanya Vasily. "Kedua, ini janji darimu," lanjut Stephen Lin. Mendengar hal kedua Stephen Lin, Vasily tersenyum. Dia merasa bahwa Stephen Lin benar-benar idealis, atau naif. Dia sudah mengingkari janjinya sekali, namun dia masih ingin menepati janjinya. Betapa naifnya memberi seseorang yang mengkhianatinya kesempatan kedua. Tapi Vasily berhenti tertawa sambil tersenyum. Karena dia menyadari satu hal. Jika Stephen Lin benar-benar orang yang naif, maka dia tidak akan bisa sampai ke tempatnya sekarang, juga tidak akan berani tampil sendirian di rumahnya pada malam seperti itu. Stephen Lin tidak takut dia akan meminta bantuan, dan dia bahkan tidak takut meninggalkan saksi, yang berarti dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Di bawah kepercayaan diri seperti itu, Stephen Lin mengajukan syarat kedua. Jelas, dia telah memutuskan bahwa dia akan menyetujui syarat keduanya, dan tidak akan mengingkari janji lagi. Stephen Lin duduk di sofa,
menatap Vasily dengan tenang. Ketika dia melihat senyum di wajah Vasily menghilang sedikit demi sedikit, dia tahu bahwa Vasily seharusnya memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Oleh karena itu, Stephen Lin terus berkata kepada Vasily, "Bagi saya, kebencian apapun dapat digantikan oleh kepentingan. Ketika nilai manfaat Anda lebih tinggi daripada kebencian antara saya dan Anda, saya masih bersedia bersama Anda. Selama kamu bisa digunakan olehku. Kamu berpikir terlalu sederhana. Aku adalah bos Corolla, dan aku tidak bisa digunakan oleh orang kerajaan naga manapun." Vasily menggelengkan kepalanya dengan dingin. "Jangan terlalu penuh dengan kata-kata." Stephen Lin berkata sambil tersenyum, "Chen Hongyu pernah mengatakan kepadaku bahwa untuk dipromosikan, dia menggunakan sepasang sarung tangan untuk bertukar banyak informasi denganmu. Kamu bertukar materi itu untuk masa depan yang cerah." Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Vasily sedikit berubah. "Kesepakatan antara kamu dan Chen Hongyu itu teduh, jadi kalian berdua tidak pernah mengancam satu sama lain dalam masalah ini. Karena jika terungkap, masa depan kalian berdua akan hancur bersama. Keseimbangan yang begitu halus biarkan keduanya Anda menyimpan rahasia ini sepanjang waktu, dan sekarang saya tahu rahasia ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan saya. Saya dapat meminta Chen Hongyu kapan saja untuk meminta materi yang Anda berikan padanya saat itu, dan kemudian mengirimkannya ke Anda. Negara beruang putih pada level tertinggi, ketika saatnya tiba. Apakah Anda pikir Anda, bos Corolla, dapat terus mengamankan posisi Anda?" tanya Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin membuat wajah Vasily sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Hongyu akan memberitahu Stephen Lin tentang kesepakatannya dengannya. Ini adalah hal yang sangat teduh. Pemimpin tertinggi dari dua organisasi paling kuat, negara naga dan negara beruang putih, berdagang satu sama lain untuk masa depan mereka sendiri. Jika dikatakan, keduanya akan selesai, jadi rahasia ini akan berakhir. Simpan selamanya oleh mereka berdua. Di dalam hatinya, tidak peduli seberapa sengit pertempuran klan naga dan Corolla, ia dan Chen Hongyu tidak pernah berpikir untuk saling mengungkap rahasia, karena ini pasti tindakan yang melukai ribuan musuh dan melukai dirinya sendiri 1000. "Jika kamu mengungkap semuanya, Chen Hongyu akan tamat," kata Vasily. "Apakah menurutmu aku takut Chen Hongyu akan tamat? Bagiku, jika Chen Hongyu tamat, itu akan menjadi hal yang baik, karena di Dragon Clan hari ini, hanya Chen Hongyu yang masih bisa mendominasiku. Jika Chen Hongyu tamat, maka klan naga sepenuhnya milikku," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Vasily kehilangan kata-kata. Stephen Lin benar di antara klan naga, Chen Hongyu memiliki prestise tertinggi, dan Stephen Lin adalah yang kedua. Jika Chen Hongyu selesai, itu hanya baik untuk Stephen Lin, bukan buruk. "Aku tidak akan terancam oleh hal seperti itu, masalah besar, aku tidak menginginkan semua ini sekarang," kata Vasily dengan kejam kepada Stephen Lin setelah berpikir sejenak. "Memang, selama Anda bersedia untuk meninggalkan semuanya sekarang, bahkan jika saya mengungkapkan kesepakatan Anda dengan Chen Hongyu, itu tidak akan berguna. Namun, pikirkanlah, berapa banyak orang yang telah Anda sakiti selama masa jabatan Anda. Berapa banyak orang yang telah kehilangan keluarga mereka karena kamu. Ketika Corolla menjadi bos, mereka tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi begitu Anda kehilangan status dan identitas Anda saat ini, menurut Anda apakah orang-orang itu akan membiarkan Anda pergi?" tanya Stephen Lin. Wajah Vasily memucat. "Saya memiliki garis bawah dalam hidup, dan saya tidak akan mengancam Anda dengan istri dan anak-anak Anda. Apakah menurut Anda orang-orang itu memiliki garis bawah seperti saya?" Stephen Lin terus bertanya. Vasily terdiam. "Selain itu, poin terpenting, ketika Anda telah kehilangan nilai guna yang cukup, apakah menurut Anda saya akan melepaskan kebencian antara saya dan Anda? Seperti yang saya katakan sebelumnya,
hanya jika Anda memiliki nilai guna yang cukup, saya akan melepaskannya. Semua kebencian, tetapi ketika Anda tidak memiliki nilai guna. Stephen Lin mencibir ketika dia mengatakan ini, dan tidak melanjutkan, karena maksudnya telah diungkapkan dengan sangat jelas. Beberapa kata berturut-turut membuat situasi Vasily benar-benar kacau. Seperti ular 7 inci yang tertangkap, dia ditahan dengan sempurna oleh Stephen Lin, dan dia tidak bisa menolak sama sekali. Pikirkan sendiri, Minglu, aku sudah menunjukkannya padamu, itu tergantung pada apakah kamu ingin pergi, kata Stephen Lin dengan ringan. Dengan mudah mengerutkan kening, mengeluarkan sebatang rokok, memegangnya di mulut dan menyalakannya. Makan malam, teriak istri Vasily, Katyosha. Sudah waktunya makan malam, ayo makan dulu. Stephen Lin tersenyum dan bangkit dan berjalan ke restoran. Dengan mudah mengambil 2 isapan dalam-dalam dari rokoknya, lalu mematikannya, dan berjalan ke restoran. Vasily tidak pernah menyangka bahwa suatu hari akan ada Raja Naga dari klan Naga yang duduk di restoran rumahnya sambil makan makanan yang dimasak oleh istrinya. Tapi hari ini, itu baru saja terjadi. Dia memandang Stephen Lin, yang sama sekali tidak sopan, berpesta di meja makan, dan merasakan teror pria ini untuk pertama kalinya. Sekalipun itu balas dendam, pria ini dapat dengan mudah melepaskannya. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat mencapai ketahanan dan gambaran sebesar ini. Dia selalu berpikir bahwa kesuksesan pria di depannya terutama karena kekuatannya yang kuat, tetapi ketika dia benar-benar duduk berhadap-hadapan dengannya, dia menyadari bahwa pria ini tidak hanya memiliki kekuatan yang kuat, tetapi yang lebih penting, dia juga memiliki otak yang paling kuat. Nyonyamu, ayam panggang yang Anda buat benar-benar ayam panggang terbaik yang pernah saya makan, kata Stephen Lin sambil memakan stik drum. Kamu benar-benar bisa bicara, makan lebih banyak, kata Katyosha sambil tersenyum. Paman Lin, bisakah kamu bermain Lego denganku nanti? Aku punya banyak mainan Lego, tanya putra Vasily. Tentu saja, tapi setelah aku selesai berbicara dengan ayahmu, kata Stephen Lin. Oke, sebelum makan selesai, Vasily berdiri dan berkata kepada Stephen Lin, pergi dan duduklah di ruang kerjaku. Mendengar ini, Stephen Lin tersenyum, meletakkan pisau dan garpu di tangannya, bangkit dan berbicara dengannya. Wasiri meninggalkan restoran bersama. Setelah lebih dari 1 jam, Stephen Lin keluar dari rumah Vasily. Dia melepas sarung tangan di tangannya, berjabat tangan dengan Vasily, lalu berbalik dan pergi sambil tersenyum. Dengan mudah berdiri di depan pintu, memandangi punggung Stephen Lin, sampai Stephen Lin benar-benar menghilang di depannya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke rumahnya. Bab 1322 Buat Janji. Ibu kota Kekaisaran, keluarga Lin. Mobil Stephen Lin melaju perlahan ke dalam keluarga Lin. Namun, mobil ini tidak membawa pulang Stephen Lin, melainkan membawa Stephen Lin ke bukit belakang area villa. Saat ini, sebuah lokasi konstruksi sedang berjalan lancar di bukit belakang area villa. Pengemudi memarkir mobil di sisi lokasi konstruksi. Stephen Lin keluar dari mobil, dan Dong Jianli, yang telah menunggu di samping, segera datang. Berapa lama untuk menyelesaikannya? Stephen Lin bertanya. Diperkirakan akan dapat digunakan dalam 3 hari, dan daya keluaran maksimum dapat mencapai 30 juta kilowatt, yang seharusnya dapat memenuhi permintaan, kata Dong Jian. Sesegera mungkin, kata Stephen Lin, melihat ke lokasi konstruksi di depan. Yah, pada dasarnya 24 jam sehari sekarang, kata Dong Jian. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk. Situs konstruksi di depannya adalah pembangkit listrik untuk mengisi Origin. Dia tidak tahu banyak tentang itu, jadi dia meminta Dong Jian untuk bertanggung jawab atas pembangunan itu. Setelah pembangkit listrik dibangun, Origin dapat diisi ulang kapan saja, namun belum diketahui apa pengaruh pembangkit listrik tersebut. Di mana 50 baterai sebelumnya? Apakah sudah terisi? Stephen Lin bertanya. Yah, semuanya sudah selesai,
kamu bisa pergi dan lihat sendiri, kata Dong Jian. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Stephen Lin memasuki Genesis. Berapa kemajuan penyimpanan energi? Tanya Stephen Lin. Dalam tes kemajuan penyimpanan energi. Kemajuan penyimpanan energi adalah 11%, suara di kepalaku berkata. 11%. Stephen Lin sedikit mengernyit. Dia ingat dengan jelas bahwa dia mengirim 50 baterai tingkat super sebelumnya, dan kekuatan setiap baterai mencengangkan. Pada akhirnya, semua 50 yuan diisi, dan energi asal juga hilang. Itu baru mencapai 11%, dan kecepatan pengisian ini sama sekali tidak cukup. Jika hanya mengandalkan baterai, diperkirakan tidak ada cara untuk mempertahankan jalur evolusi untuk waktu yang lama, karena jumlah baterai level super sangat terbatas, dan 50 yuan yang dibelinya terakhir kali sudah menjadi keluarannya. Perusahaan energi tahun itu. Jadi, tetap harus mengandalkan pembangkit listrik. Stephen Lin hanya bisa menunggu pembangkit listrik berikutnya dioperasikan dan kemudian memeriksa situasi pengisian daya. Jika pembangkit listrik tidak dapat memenuhi permintaan, maka mungkin dia harus pergi ke perusahaan tenaga nuklir untuk membahas kerja sama. 10 menit kemudian, Stephen Lin kembali ke rumah. Saat itu tengah hari, karena Stephen Lin telah menelepon Gu Feiyan sebelumnya, jadi Gu Feiyan membuatkan makan siang untuk Stephen Lin. Tidak lama setelah makan siang, Lin Kairong membawa beberapa anggota keluarga Lin ke rumah Stephen Lin. Patriark, anak-anak muda ini semuanya berasal dari berbagai cabang keluarga Lin kami, dan mereka semua memiliki kemampuan praktis yang baik. Lin Kairong memperkenalkan. Stephen Lin melirik orang-orang di depannya, tersenyum dan berkata, apakah Anda tahu apa yang saya minta agar Kairong datang kepada Anda? Saya mendengar dari Nona Kairong bahwa Anda berencana menjadi komite disipliner, kata seorang pemuda. Itu benar. Stephen Lin mengangguk, dan berkata, ada terlalu banyak orang di keluarga sekarang, dan apa yang terjadi pada Lin Feng sebelumnya mengungkapkan beberapa masalah dalam keluarga kami, jadi saya ingin membentuk komite disiplin untuk mengawasi keluarga untuk beberapa perilaku anggota. Saya meminta Cairong untuk memilih beberapa orang muda, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab dari klan untuk menjadi anggota kelompok pertama dari anggota komite disiplin, dan Cairong menemukan Anda. Karena dia menemukan Anda, itu berarti bahwa Anda semua harus cukup mampu untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi satu-satunya pertanyaan sekarang adalah apakah Anda bersedia mengambil pekerjaan seperti itu? Ya, semua orang berkata satu demi satu. Jangan buru-buru menjawab. Pekerjaan ini tidak mudah dilakukan, karena ini adalah pekerjaan yang menyinggung orang. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu akan dimarahi olehku. Jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, itu akan dengan mudah membuatmu terisolasi di klan. Pekerjaan ini tidak menyenangkan kedua belah pihak, kata Stephen Lin. Patriark, kami sudah memikirkannya sebelum kami datang. Itu benar, Patriark, kami tidak takut dengan upaya tanpa pamrih. Selama kami baik kepada keluarga, kami benar-benar baik. Seseorang segera menggema. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, memandang Lin Cairong dan berkata, kemudian orang-orang ini akan diserahkan kepadamu. Manfaat setiap orang lebih baik daripada keuntungan anggota suku lainnya. Kamu dapat memutuskan sendiri. Kamu akan siap nanti setelah itu, saya akan mengadakan pertemuan seluruh klan, memperkenalkan Anda ke seluruh klan, dan memberi Anda kekuatan yang cukup. Bagus. Lin Kairong mengangguk. Apakah keluarga dapat sejahtera untuk waktu yang lama tergantung pada kepatuhan terhadap aturan keluarga dan pembentukan gaya keluarga? Saya harap komite disiplin angkatan pertama Anda dapat memenuhi misi mereka. Stephen Lin berkata dengan serius. Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan Patriark. Semua orang berteriak serempak. Patriark, aku akan membawa mereka pergi dulu, kata Lin Kairong, memimpin semua orang menjauh dari rumah Stephen Lin. Stephen Lin juga tidak tinggal di rumah,
dan pergi ke perusahaan. Ketika dia datang ke perusahaan, Wang Hai mengatur putaran lain wawancara sekretaris untuk Stephen Lin. Sekretaris yang diwawancarai dalam gelombang ini terlihat jauh lebih baik daripada gelombang sebelumnya, tetapi setiap kali Stephen Lin melihat sekretaris ini, penampilan Zhao Meng dengan rok profesional muncul di benak Stephen Lin. Pada akhirnya, semua wawancara kelompok sekretaris ini ditolak oleh Stephen Lin. "Bos, mengapa Anda tidak memberi saya beberapa petunjuk? Saya sangat sulit ditemukan." Wang Hai menatap Stephen Lin dengan sedih dan berkata, "Lupakan, jangan cari lagi, ayo lakukan ini dulu," kata Stephen Lin. "Ini tidak akan berhasil, bos, ini adalah pekerjaan yang Anda percayakan kepada saya. Bagaimana saya bisa berhenti jika saya tidak melakukannya dengan baik? Tidak mungkin." Wang Hai menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Jika kamu tidak ingin mencarinya, jangan mencarinya. Aku sudah memikirkan seseorang untuk masalah ini. Percuma jika kamu mencarinya lagi," kata Stephen Lin. "Seseorang telah memilih, maka tidak heran kamu tidak menyukai salah satu dari mereka." Wang Hai tiba-tiba menyadari. "Yah, jangan khawatir tentang masalah ini. Saya akan menemukan seseorang nanti dan memintanya untuk melapor kepada Anda," kata Stephen Lin. "Bos yang baik, kalau begitu aku akan pergi bekerja dulu," Wang Hai berkata, berbalik dan berjalan keluar dari kantor Stephen Lin. Melihat Wang Hai pergi, Stephen Lin menghela nafas dan merasa dia tampak sedikit linglung. Mengapa dia memikirkan Zhao Meng ketika mendengar sekretaris itu? Apakah Anda benar-benar ingin Zhao Meng menjadi sekretaris? Tetapi jika itu masalahnya, bukankah dia terlihat terlalu bodoh? Stephen Lin mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk kepalanya, berharap untuk menyingkirkan pikiran-pikiran berantakan itu dari benaknya. Saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin mengangkat teleponnya dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa pesan itu dari Zhao Meng. Alis Stephen Lin tidak bisa menahan gemetar, lalu dia mengklik pesan itu. Beberapa kata mulai terlihat. "Saya mengundurkan diri dari CCTV." Petik 2. Hah? Stephen Lin melihat kata-kata ini, cukup terkejut. "Bukankah Zhao Meng tetap sehat di CCTV? Mengapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda?" "Mengapa?" Stephen Lin menjawab. "Saya tidak merasa senang tinggal, jadi saya mengundurkan diri." "Apakah Anda di ibu kota kekaisaran? Apakah Anda bebas?" "Saya masih berutang makan. Jika Anda mengundang makan ini, saya akan benar-benar terpisah dari saya sebelumnya." Zhao Meng dikatakan. Stephen Lin mengerutkan kening. Dia sebenarnya makan malam di malam hari, tetapi Zhao Meng telah mengatakan berkali-kali bahwa dia ingin mengundangnya makan malam ditolak dan tertekan, dan bahkan tidak dapat berpikir untuk melakukan sesuatu yang buruk. Stephen Lin merasa bahwa hati nuraninya juga akan merasa buruk. Setelah memikirkannya, Stephen Lin menjawab, "Saya di ibu kota kekaisaran dan saya bebas malam ini." Tidak lama setelah pesan dikirim, Zhao Meng segera menjawab, "Oke, saya sedang mencari tempat makan, dan akan saya beritahu nanti, terima kasih." "Ya." Stephen Lin hanya menjawab ya, lalu meletakkan telepon ke samping, mengambil komputer dan menyalakannya bekerja. Malam tiba. Stephen Lin mengambil ponsel di atas meja dan meninggalkan kantornya. Zhao Meng telah mengirimkan informasi lokasi restoran tersebut. Restoran tersebut berada di tepi jalan lingkar keempat, yang merupakan tempat yang relatif terpencil, dan sepertinya merupakan restoran pribadi. Stephen Lin tidak meminta pengemudi untuk membawanya ke sana, tetapi mengendarai sendiri Audi A6 Loki. Sekitar pukul 7 malam, Stephen Lin keluar dari restoran. Setelah memarkir mobil, dia masuk ke restoran. Zhao Meng sedang duduk di dekat jendela di restoran, dan Stephen Lin menyesali bahwa Zhao Meng tidak mengenakan pakaian profesional hari ini. Tubuh bagian atasnya mengenakan sweter rajutan putih susu, dan tubuh bagian bawahnya terhalang oleh meja. "Jelas." Stephen Lin berjalan ke Zhao Meng dan duduk. "Bos Lin," teriak Zhao Meng dengan gembira.
Apakah kamu sudah memesan? Stephen Lin bertanya. Belum, tunggu sampai kamu datang untuk memesan lagi. Makanan di sini sangat enak. Saya punya rekan yang sedang melakukan program penjelajahan makanan, dan mengatakan bahwa restoran ini dapat menempati peringkat 10 besar di seluruh ibu kota kekaisaran. Jadi malam ini aku akan membawa datang dan coba, kata Zhao Meng sambil tersenyum. Stephen Lin mengambil menu dan memesan beberapa masakan rumahan yang terlihat bagus. Sebenarnya, ketika saya mengirimi Anda pesan hari ini, saya bahkan tidak berpikir bahwa Anda akan membalas saya. Saya tidak menyangka akan membuat janji dengan Anda. Hari ini benar-benar hari keberuntungan saya, kata Zhao Meng. Saya baru saja kembali ke ibu kota kekaisaran, dan kami bertemu, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jadi jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda harus membuat lebih banyak janji. Jika Anda memiliki janji, Anda masih dapat membuat janji. Jika Anda tidak membuat janji, itu tidak mungkin. Zhao Meng tertawa. Stephen Lin tersenyum dan berkata, ada apa denganmu? CCTV bekerja dengan baik, mengapa kamu mengundurkan diri? Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Zhao Meng sedikit malu, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Saya mengundurkan diri karena saya tidak bahagia, dan saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Melihat ekspresi Zhao Meng, Stephen Lin tahu bahwa masalah mengundurkan diri tidak sesederhana yang dikatakan Zhao Meng, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak. Tidak ada yang mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Nah, kalau tidak berniat membantu, jangan tanya, ini kode etiknya. Tak butuh waktu lama makanan pun terhidang. Zhao Meng juga meminta pelayan untuk membuka sebotol anggur merah. Dengan anggur merah dan makanan lezat, suasana makan malam tiba-tiba menjadi memesona. Bab 1323 Saya ingin menjadi sekretaris Anda. Tidak lama kemudian, saya minum sebotol anggur merah. Meskipun Stephen Lin tidak bertanya, Zhao Meng memberitahu Stephen Lin alasan pengunduran dirinya karena pengaruh alkohol. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Zhao Meng tidak tahan dengan pengucilan rekan-rekannya dan beberapa petunjuk dari atas, jadi dia memilih untuk meninggalkan CCTV. Awalnya, Zhao Meng ada di rumah di CCTV, bagaimanapun, ayahnya adalah direktur produksi, tetapi dengan pengunduran diri ayahnya, kehidupan Zhao Meng mulai sulit. Awalnya, Sister Zhao yang membuka dan menutup mulut rekan-rekannya, tetapi sekarang Sister Zhao telah menjadi Xiao Zhao, bahkan ada yang memanggilnya dengan nama depannya. Ini jelas merupakan celah yang sangat besar bagi Zhao Meng. Apalagi karena hubungan ayahnya, Zhao Meng posisinya terlalu cepat, begitu banyak orang telah menarik ketidakpuasan padanya. Sekarang ayah Zhao Meng telah mengundurkan diri, ketidakpuasan banyak orang telah dilampiaskan sekaligus. Mereka tidak hanya tidak bekerja sama dengannya di tempat kerja, tetapi mereka kadang-kadang katakan sarkasme jika tidak, ini juga tak tertahankan bagi Zhao Meng. Status Zhao Meng di CCTV anjlok, dan program yang awalnya dia selenggarakan juga diambil oleh rumah tangga terkait lainnya, jadi dia hanya bisa dipaksa mundur ke belakang layar. Jika seperti ini, dia masih bisa bertahan. Yang paling membuatnya tak tertahankan adalah bahwa beberapa paman dan paman yang ramah di masa lalu semuanya mulai mencakarnya saat ini. Para tetua itu tampaknya menyadari bahwa Zhao Meng adalah kecantikan tiada taraf dengan sosok dan wajah yang baik saat ini, dan mereka semua mulai mengungkapkan segala macam petunjuk kepada Zhao Meng, dengan tujuan akhir berharap untuk mencium Fang Ze. Apakah kamu tahu betapa menjijikkannya orang-orang itu? Banyak dari mereka melihatku tumbuh dewasa. Di mataku, mereka tidak berbeda dengan pamanku, tetapi seseorang benar-benar memintaku untuk tidur dengannya, mengatakan bahwa itu akan membuatku berubah kembali. Untuk bagaimana saya dulu, ini benar-benar menjijikkan. Saya seumuran dengan anak-anak mereka, bagaimana mereka bisa berbicara seperti itu? Zhao Meng berkata dengan bersemangat. Stephen Lin memegang gelas anggur dengan senyum di wajahnya. Nyatanya,
Hal-hal yang dikatakan Zhao Meng ini tidak mengejutkannya. Faktanya, situasi seperti ini ada di banyak tempat, bahkan bisa dikatakan sebagai aturan tak terucapkan dari masyarakat ini. Hanya saja Zhao Meng dilindungi oleh ayahnya di masa-masa awal, jadi hal-hal ini jauh darinya. Tetapi sekarang, ayahnya mengundurkan diri, maka hal-hal ini secara alami akan terjadi padanya. Dulu saya berpikir bahwa saya bisa masuk ke CCTV dan semua orang memperlakukan saya dengan baik karena saya cukup baik dan cukup baik. Sekarang saya mengerti bahwa alasan semua orang memperlakukan saya dengan baik adalah karena ayah saya adalah pemimpinnya. Ada pepatah dalam Sisu, ketika kamu memegang kekuasaan, kamu akan merasa bahwa dunia penuh dengan kebaikan terhadapmu, dan kamu dikelilingi oleh orang-orang baik. Memikirkannya sekarang, aku dulu sangat polos dan konyol. Zhao Meng tersenyum sedih menggelengkan kepalanya. Dunia ini seperti ini. Bagaimana dunia memperlakukanmu tergantung pada nilaimu sendiri. Jika kamu memiliki nilai, dunia itu ramah. Jika kamu tidak berharga, dunia penuh dengan kedengkian. Karena itu, jika kamu miskin, tidak ada yang tahu Anda di pusat kota, dan jika Anda kaya, Anda akan menemukan diri Anda di pegunungan yang dalam. Kerabat jauh, kata Stephen Lin. Tidak ada yang tahu Anda miskin di kota yang sibuk, tetapi Anda kaya di Shenzhen dan memiliki kerabat jauh. Anda benar sekali. Ayo, Tuan Lin, saya akan bersulang untuk Anda. Zhao Meng mengambil gelas anggur dan berkata, "Kamu banyak minum," kata Stephen Lin. "Tidak apa-apa. Mabuk di malam hari dan putus dengan masa lalu." Zhao Meng berkata dengan serius. Stephen Lin tersenyum dan mendentingkan gelas dengan Zhao Meng. Zhao Meng meminum sebagian besar gelas anggur merah dalam sekali teguk. Stephen Lin meneguknya dan meletakkan cangkirnya ke samping. "Tidak, Tuan Lin, kamu juga harus minum," kata Zhao Meng tidak puas. Mendengar nada suaranya, dia sudah sedikit mabuk. Alkohol hanya pantas. Ingat, jangan gunakan alkohol untuk meredakan kekhawatiran Anda, terutama Anda para wanita, kata Stephen Lin. "Kalau begitu jika kamu tidak mau minum, aku akan minum." Zhao Meng langsung mengambil gelas anggur Stephen Lin, dan meminum anggur di gelas Stephen Lin juga. Sudah hampir sampai. Stephen Lin melihat arlojinya dan berkata, "Aku akan pulang. Aku akan ke kamar mandi. Tunggu aku," kata Zhao Meng, bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Stephen Lin mengangkat tangannya untuk memanggil pelayan dan membeli pesanan. Setelah beberapa menit, seorang pelayan menghampiri Stephen Lin dan berbisik, "Tuan, teman Anda pingsan di kamar mandi, bisakah Anda membantunya agar tidak mempengaruhi tamu kita?" Mabuk di kamar mandi, Stephen Lin adalah sedikit terkejut, dan berjalan ke kamar mandi di bawah pimpinan pelayan. Ketika dia keluar dari kamar mandi, Stephen Lin melihat sekilas Zhao Meng berbaring di wastafel. Zhao Meng berlutut di tanah dengan punggung menghadap Stephen Lin, menyandarkan tangannya di wastafel, dan menyandarkan kepalanya di atasnya, seolah-olah dia tertidur. "Anggur ini." Stephen Lin menghela nafas tak berdaya, lalu berjalan di belakang Zhao Meng dan menepuk pundaknya. "Yah, jangan ganggu aku," gumam Zhao Meng. "Ayo pergi, kembali," kata Stephen Lin. "Yah." Zhao Meng menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berbicara. "Tuan, tolong bawa temanmu pergi secepatnya. Jika tidak duduk di sini tidak hanya akan mempengaruhimu, tetapi juga mudah masuk angin, dan hari ini cukup dingin," kata pelayan itu. "Aku tahu, maaf merepotkanmu, aku akan membawanya pergi," kata Stephen Lin, langsung memeluk Zhao Meng, dan meninggalkan hotel. Turun ke bawah, Stephen Lin menjejalkan Zhao Meng langsung ke bagian belakang mobilnya. Zhao Meng berbaring miring di barisan belakang, tampaknya cukup mabuk. Stephen Lin mengulurkan tangan dan meluruskan rok Zhao Meng, lalu menutup pintu belakang, masuk ke kursi pengemudi, dan pergi ke kediaman Zhao Meng. Di bawah malam, Stephen Lin mengemudi dengan mantap. Saat ini, Stephen Lin mendengar gerakan di belakangnya.
Stephen Lin melirik kaca spion dan menemukan bahwa Zhao Meng sudah duduk. Bangun begitu cepat? Stephen Lin bertanya. Zhao Meng menggelengkan kepalanya, lalu mulai muntah. Stephen Lin secara alami tahu apa arti muntah. Dia segera memarkir mobilnya dan membawa Zhao Meng keluar dari mobil. Zhao Meng berjongkok di pinggir jalan, memuntahkan bunga dan tanaman di pinggir jalan. Kapasitas minum sangat buruk, lebih baik minum lebih sedikit di masa depan, kata Stephen Lin. Zhao Meng berjongkok dan muntah sebentar, sama sekali tidak bisa berbicara dengan Stephen Lin. Setelah muntah lama sekali, Zhao Meng berdiri perlahan. Stephen Lin memberi Zhao Meng sebotol air mineral. Zhao Meng mengambil air mineral dan membilas mulutnya, lalu berkata, "Ya, maaf, Tuan Lin, saya menertawakan Anda." "Apakah kamu lebih bangun?" tanya Stephen Lin. "Yah, aku jauh lebih terjaga." Zhao Meng mengangguk. "Oke, aku akan mengantarmu kembali," kata Stephen Lin, berbalik dan berjalan kembali ke mobil. Zhao Meng masuk ke mobil bersama, tapi kali ini dia tidak duduk di barisan belakang, tapi duduk di kursi kopilot. Stephen Lin menyalakan mobil dan melaju menuju kediaman Zhao Meng. Zhao Meng tampaknya masih sedikit terjaga, bersandar di jendela mobil, dan tidak banyak bicara di sepanjang jalan. 10 menit kemudian, Stephen Lin memarkir mobilnya di bawah sebuah bangunan. "Ini dia," kata Stephen Lin. "Oh." Zhao Meng mengangguk, membuka pintu mobil dan berjalan turun. Saat Stephen Lin hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara ketukan di jendela mobil. Stephen Lin melihat dan menemukan bahwa Zhao Meng yang mengetuk jendela mobil. Stephen Lin meletakkan jendelanya. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya. "Bos Lin, kamu. Apakah kamu sudah merekrut seorang sekretaris?" Zhao Meng bertanya dengan samar. "Belum, ada apa?" Stephen Lin bertanya. "Kalau begitu, bisakah aku menjadi sekretarismu?" tanya Zhao Meng. "Lupakan saja. Kamu tidak bisa melayani orang." Stephen Lin menggelengkan kepalanya. "Bahkan jika kamu tidak membutuhkanku, apakah aku benar-benar tidak berguna?" Zhao Meng cemberut sedih, air mata memenuhi seluruh rongga matanya, terlihat sangat menyedihkan. "Sekretaris adalah pekerjaan melayani orang. Kamu tidak cocok untuk itu. Kamu bisa mencari pekerjaan lain." "Kamu masih mampu," kata Stephen Lin cepat. "Tidak, aku hanya ingin menjadi sekretarismu. Aku ingin menantang diriku sendiri," kata Zhao Meng keras kepala. "Ini benar-benar tidak cocok untukmu," kata Stephen Lin. "Jika kamu tidak membutuhkanku, aku akan tinggal di sini," kata Zhao Meng sambil berbaring di jendela mobil. Melihat Zhao Meng yang masih mabuk di depannya, Stephen Lin sekali lagi melihat Zhao Meng mengenakan seragam profesional di benaknya. "Mari kita bicarakan besok, kamu kembali tidur dulu," kata Stephen Lin. "Kalau begitu, kamu berjanji padaku dulu," kata Zhao Meng genit. "Baiklah, baiklah, aku berjanji, aku akan membicarakannya besok setelah kamu sadar," kata Stephen Lin. "Oke, kalau begitu aku akan kembali tidur dulu, bos," kata Zhao Meng, berbalik dan pergi dengan gembira. Apa? Kehendak semakin lemah dan semakin lemah. Stephen Lin menamparkan dirinya sendiri dengan marah, lalu menyalakan mobil dan meninggalkan rumah Zhao Meng. Keesokan harinya, Stephen Lin bangun pagi. Namun, dia tidak pergi ke perusahaan, tetapi langsung pergi ke markas klan naga. Dia ada di sini untuk menengahi perang antara klan naga dan Corolla. Karena kerajaan beruang putih secara sepihak merobek kontrak, itu menyebabkan perang antara klan naga dan Corolla. Sekarang dia dan Vasily telah menegosiasikan kerjasama, tentu saja perang ini tidak akan berlanjut. Apakah Anda yakin bahwa Vasily tidak akan mengingkari janjinya lagi kali ini? Tuan Guo bertanya dengan cemberut ketika mendengar Stephen Lin berbicara tentang kerjasamanya dengan Vasily. Klan Naga dan Corolla keduanya adalah organisasi besar terbaik, karena saya tidak perlu memulai perang skala penuh dalam hal ini. Di masa depan,
Corolla juga dapat sangat membantu dalam perang melawan pohon kehidupan. Oleh karena itu, tidak peduli apakah dia akan mengkhianati janjinya atau tidak, gencatan senjata sekarang adalah hal yang paling penting. Itu perlu, kata Stephen Lin. Beberapa klan naga tingkat tinggi saling memandang. Dalam 2 hari terakhir, klan naga telah melancarkan banyak serangan terhadap Corolla, menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada Corolla. Dari sudut pandang ini, klan naga telah membalas dendam mereka. Alasan mengapa tidak ada gencatan senjata adalah karena mereka menganggap bahwa korban kali ini adalah Stephen Lin. Stephen Lin adalah Raja Suci. Jika amarahnya belum hilang, maka tidak seseorang akan berani menghentikan pertempuran. Saat ini, Stephen Lin menawarkan untuk mengusulkan gencatan senjata, yang sejalan dengan keinginan mereka. Oleh karena itu, setelah diskusi singkat dengan beberapa eksekutif Dragon Clan, mereka menginterupsi tindakan terkait selanjutnya terhadap Corolla. Bab 1324 penerus. Nasib, Vasily tidak memiliki garis bawah, dan dia akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Anda harus dapat melihat 1 atau 2 hal dari pelanggaran kontrak ini, jadi jangan terlalu berharap untuk Vasily, the musuh selalu musuh. Chen Hongyu berkata kepada Stephen Lin dengan serius. Stephen Lin tersenyum, mengeluarkan sarung tangan putih dari sakunya dan meletakkannya di tangannya. Melihat sarung tangan ini, wajah Chen Hongyu sedikit berubah, dan kemudian dia berkata, "Sekarang saya yakin bahwa Vasily akan benar-benar bekerja sama dengan Anda." Tuan Guo dan Jiang Zifeng saling memandang, keduanya sedikit bingung. Ngomong-ngomong, penerus Tuan Sun akan tiba dalam 2 hari, dan semua orang akan datang ke komando tinggi, kata Chen Hongyu. Penggantinya ditentukan. Old Guo bertanya dengan suara yang dalam. Chen Hongyu mengangguk. Siapa itu? Jiang Lao bertanya. Kai Hui, kata Chen Hongyu. Kai Hui. Baik Tuan Guo dan Tuan Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah orang ini terkenal? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Tuan Guo dan Tuan Jiang saling memandang, lalu mengangguk serempak. Stephen Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika Chen Hongyu mengucapkan kata Kai Hui, suasana di seluruh komando tertinggi tiba-tiba menjadi lebih berat. Apa dia? Tanda tanya. Stephen Lin bertanya. Dia. Tuan Guo membuka mulutnya, tetapi berhenti bicara. Biarkan aku menceritakan kisahnya, kata Chen Hongyu. Stephen Lin memandang Chen Hongyu. Kai Hui, pernah dikenal sebagai antek dari klan naga, kata Chen Hongyu. Pernah disebut antek klan naga. Stephen Lin mengerutkan kening, mengungkapkan terlalu banyak informasi hanya dalam 10 kata sederhana. Raja Naga Hitam adalah murid Kai Hui, kata Chen Hongyu. Hei Tua adalah murid Kai Hui. Stephen Lin menatap Chen Hongyu dengan heran, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Ya, bertahun-tahun yang lalu, Raja Naga Hitam bukanlah Raja Naga pada waktu itu. Dia berasal dari departemen paling gelap di dalam klan naga, pemburu iblis, dan Kai Hui, bos dari pemburu iblis, adalah satu-satunya yang menemukan dan mengolah Raja Naga Hitam. Tanpa dia, tidak akan ada Raja Naga Hitam saat ini, kata Chen Hongyu. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang Departemen Perburuan Iblis? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Perburuan Iblis adalah bekas Departemen Klan Naga. Kemampuannya sama seperti namanya. Perburuan Iblis, berburu iblis di dunia, dan target berburu iblis adalah orang paling kejam di dunia, dan mereka metode dan metodenya digunakan bahkan lebih buruk daripada iblis-iblis itu. Bahkan di dalam klan naga, banyak orang menjaga jarak dari berburu iblis. Klan naga dulu memiliki 6 departemen utama, yang dikenal sebagai 6 kantor rahasia. Selain 5 rahasia yang diketahui, yang lainnya adalah perburuan iblis. Belakangan, karena beberapa alasan, perburuan iblis akhirnya dibatalkan, dan Kai Hui juga meninggalkan klan naga karena hal ini, dan digunakan untuk tujuan lain.
Adapun kemana dia pergi, saya samar-samar mendengar bahwa atasan mengirimnya ke tanah pengasingan dan menjadi administrator di sana. Kata Chen Hongyu dengan wajah serius. Tanah pengasingan, tempat apa itu? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Dia menemukan bahwa dalam sejarah panjang klan naga, ada terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui. Tanah pengasingan adalah tempat yang benar-benar tandus. Itu terletak di Lok Nur di barat laut. Banyak orang yang telah melakukan kejahatan dan tidak dapat dieksekusi secara langsung dikirim ke sana. Kamu masih ingat penjara gelap? Tanya Chen Hongyu. Ingat. Stephen Lin mengangguk. Tanah pengasingan adalah versi peningkatan dari penjara kegelapan. Mereka yang ditahan di penjara kegelapan semuanya kuat dari Wu Qing hingga Raja Wu, dan di tanah pengasingan, yang terlemah semuanya adalah Raja Wu, kata Chen Hongyu. Ada tempat seperti itu, Stephen Lin berkata dengan kaget. Menurutnya, penjara kegelapan harus menjadi langit-langit penjara Longguo. Dia tidak menyangka akan ada tempat pengasingan. Kerajaan naga memiliki wilayah yang luas, dan populasinya telah mencapai 2 miliar yang mencengangkan. Dalam seni bela diri saat ini, hampir semua raja bela diri dan di atasnya bersedia mematuhi aturan yang ditetapkan oleh klan naga kita, dan mereka yang tidak mau patuhi, dan negara adikuasa yang akan membawa risiko keamanan besar bagi masyarakat semuanya dikirim ke tanah pengasingan, yang merupakan tempat kejahatan yang sebenarnya, dan dikatakan bahwa Kai Hui tinggal di sana selama lebih dari 20 tahun. Kata Chen Hongyu. Saya punya pertanyaan, kata Stephen Lin. Apa masalahnya? Chen Hongyu bertanya. Mengapa kamu tidak terlihat sangat baik ketika kamu baru saja menyebut Kai Hui? Apakah orang ini memiliki masalah denganmu? Stephen Lin bertanya. Festival. Chen Hongyu, Tuan Guo, dan Tuan Jiang saling memandang, dan kemudian mereka bertiga tersenyum kecut. Ini bukan hanya liburan, ini adalah kebencian yang mendalam, kata Chen Hongyu dengan emosi. Kebencian besar. Mengapa? Bukankah kalian semua adalah anggota klan naga sebelumnya? Stephen Lin bertanya dengan heran. Memang benar kita semua berasal dari klan naga, dan Kai Hui jauh lebih hebat dari kita pada saat itu, tapi dia terlalu kejam. Di dunianya, hanya ada satu cara bagi orang jahat untuk pergi, dan itu adalah kematian. Oleh karena itu, dia menyebabkan terlalu banyak pembunuhan selama bertahun-tahun berburu iblis, dan bahkan membawa dampak negatif yang sangat buruk pada klan naga. Dalam keadaan saat itu, saya, Lao Guo, Lao Jiang dan lainnya tingkat tertinggi mengusulkan untuk mencabut perburuan setan, untuk memadamkan kekacauan seni bela diri yang disebabkan oleh pembunuhan sembarangan dari perburuan setan, dan tingkat tinggi akhirnya mendengarkan pendapat kami dan mencabut perburuan setan. Chen Hongyu berkata dengan emosi. Aku masih ingat penampilan Kai Hui ketika dia meninggalkan klan naga hari itu. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan di matanya, tetapi hanya rasa dingin yang tak ada habisnya, sedingin es. Meskipun saat itu musim panas, aku sangat kedinginan sehingga seluruh tubuh gemetar, aku merinding, kata Guo Lao. Di mata Kai Hui, kitalah yang mengkhianatinya. Jiang Xifeng tersenyum kecut. Hei, Chen Hongyu menghela nafas, dan berkata, pada saat itu, karena pembunuhan para pemburu iblis tanpa pandang bulu, seluruh komunitas seni bela diri mengeluh tentang klan naga. Otoritas yang lebih tinggi sebenarnya ingin menggunakan pemburu iblis, tetapi mereka tidak punya alasan. Kebetulan proposal dari beberapa dari kami memenuhi kebutuhan otoritas yang lebih tinggi. Itulah mengapa atasan akhirnya menghapus Departemen Perburuan Iblis, dan bahkan tanpa proposal kami, atasan akan membatalkan perburuan iblis pada akhirnya. Tapi di mata Kai Hui, alasan pembatalan perburuan iblis adalah karena kita, kata Tuan Guo. Bagaimana dengan orang-orang yang memburu setan saat itu? Stephen Lin bertanya. Para pemburu iblis itu, beberapa ditugaskan ke departemen lain, dan beberapa dilikuidasi.
Banyak orang dalam perburuan iblis menggunakan nama pemusnahan iblis dan mempertahankan cara untuk melakukan hal-hal ceroboh tentang kehidupan manusia. Ketika Kai Hui masih di sini, semua hal ini ditekan, dan kemudian perburuan iblis dibatalkan. Kai Hui meninggalkan klan naga, dan hal-hal lama itu secara alami digali, dan saya masih ingat bahwa salah satu dari mereka dikirim ke tanah pengasingan. Guo, kata Lao. Orang itu bernama Long Sa, kata Chen Hongyu. Long Sa. Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, karakter macam apa itu. Long Sa adalah pemimpin pemburu iblis nomor 1 pada waktu itu, dan juga pemimpin klan naga nomor 1. Bawahan Kai Hui membunuh seorang banyak orang yang tidak bersalah atas kematian, jadi pada akhirnya ketika mereka dilikuidasi, Long Sa dikirim ke tanah pengasingan. Raja Naga Hitam saat itu hanyalah pertempuran kecil di bawah bawahan Long Sa. Itu saja, Chen, kata Hongyu. Lalu mengapa Raja Naga Hitam belum dilikuidasi? Stephen Lin bertanya. Pada saat itu, Raja Naga Hitam masih muda dan tidak berpartisipasi dalam terlalu banyak operasi perburuan iblis. Selain itu, meskipun Raja Naga Hitam ditarik secara alami, dia tidak membunuh. Jadi pada akhirnya dia tidak dilikuidasi, tetapi dikirim ke tempat lain. Dia dibudidayakan secara lokal dan akhirnya menjadi Raja Naga Hitam saat ini. Chen Hongyu menjelaskan. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk dengan sadar. Sejarah klan naga ini terlalu panjang, dan ada peristiwa yang berbeda dalam periode sejarah yang berbeda. Jika orang seperti Chen Hongyu tidak menyebutkannya, saya benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan peristiwa itu. Kali ini Kai Hui kembali, aku hanya berharap dia bisa melepaskan keluhan lama di masa lalu, bekerja sama dengan kita dengan baik, dan melawan pohon kehidupan bersama, kata Guo Lao. Kuharap begitu. Kai Hui akan kembali pada siang hari dalam waktu 2 hari. Takdir, kamu harus datang pada waktu itu. Sekarang kamu adalah wajah dari klan naga. Kehadiranmu di sini dapat dianggap sebagai ekspresi pentingnya kami untuk Kai Hui, kata Chen Hongyu. Aku akan datang jika tidak ada yang tidak terduga. Stephen Lin mengangguk. Baginya, dia tidak memiliki kontak dengan Kai Hui, apalagi keluhan pribadi. Kai Hui datang ke klan naga sebagai penerus Sun Haiseng. Dia harus datang ke selamat datang semuanya. Chen Hongyu tidak perlu mengatakan apa-apa tentang itu. Selain masalah Kai Hui, ada masalah penting lainnya, kata Chen Hongyu. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Menurut umpan balik dari bawah, jus buah sudah menyebar di dunia seni bela diri, kata Chen Hongyu. Menyebar? Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya dengan heran. Godaan jus terlalu besar, dan keuntungan penyelundupan jus terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan banyak orang mengambil risiko dan menyelundupkan jus ke wilayah kerajaan naga. Ini tidak bisa dihindari. Namun, kali ini kami menyelidiki. Kami terkejut menurut berita, karena jumlah jus buah yang mengalir ke Wulin terlalu besar. Diperkirakan secara konservatif setidaknya 1 juta botol jus buah mengalir ke Longguo. Jus buah dalam jumlah yang begitu besar jelas bukan segelintir orang dapat mengatasinya. Kami menduga ada beberapa orang berpangkat tinggi dalam seni bela diri yang berpartisipasi dalam penyelundupan, dan justru karena bantuan orang-orang inilah jus akan dicerna oleh seluruh seni bela diri dalam waktu yang sangat singkat. Periode waktu, Chen Hongyu berkata dengan serius. Manfaat untuk mata orang buta, kata Stephen Lin dengan wajah gelap. Ziming, reputasimu di dunia seni bela diri tidak ada bandingannya, jadi kami harap kamu dapat memimpin dalam menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, dan mengembalikan dunia seni bela diri ke tempat yang bersih, kata Chen Hongyu. Bab 1325 Obat Rahasia Senong. Biarkan aku yang memimpin. Stephen Lin berada dalam sedikit dilema. Pertemuan pertukaran seni bela diri Tiongkok dan asing akan segera menyusul. Jika pasokan energi asal dapat dijaga pada tingkat yang sama dengan konsumsi, maka dia akan menghabiskan hampir seluruh waktunya di jalan evolusi.
Jika dia pergi untuk mengawasi kasus penyelundupan jus niscaya akan membuang banyak waktunya. Kami memikirkannya, dan hanya kamu yang paling cocok. Seharusnya tidak memakan banyak waktu, mungkin 10 hari setengah bulan. Dengan statusmu dalam seni bela diri, kamu harus menyelidiki kasus ini secara pribadi. Seharusnya ada banyak orang bersedia membantumu, kata Chen Hongyu. 10 hari setengah bulan. Stephen Lin sedikit sedih, 10 hari setengah bulan sebenarnya tidak lama untuk orang biasa, dan sudah terlambat untuk jatuh cinta, tetapi baginya, 10 hari setengah bulan, itu di jalan. Evolusi butuh beberapa dekade untuk Li ke dalam beberapa dekade ini, mungkin dia dapat meningkatkan kemajuan pengisian hingga 10%. Sekarang kemajuan pengisian 3% dari kerangka sudah memberi Stephen Lin perasaan bahwa dia melampaui sebelumnya. Jika mencapai 10%, bukankah itu langsung lepas landas? Oleh karena itu, Stephen Lin benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan 10,5 bulan untuk kasus penyelundupan apapun. Melihat rasa malu di wajah Stephen Lin, Tuan Guo berkata, tidak apa-apa jika Anda tidak mau. Kasus ini dapat diselidiki oleh orang lain, tetapi Anda harus menunjukkan wajah Anda. Saya harap Anda dapat melakukannya sebagai Raja Suci Anda. Buat pernyataan yang memberitahu seluruh dunia seni bela diri untuk tidak menggunakan jus buah. Itu mungkin tidak berarti, karena jus buah terlalu menggoda bagi para praktisi seni bela diri, kata Stephen Lin. Bahkan jika itu tidak berarti banyak, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Anda dapat mengungkapkan pendapat Anda. Adapun yang lain, itu tergantung pada individu, kata Guo Lao. Apakah kamu akan dihukum karena minum jus buah sekarang? Tanya Stephen Lin. Tidak ada cara untuk masuk penjara. Ada jutaan botol jus di tanah Longguo. Apakah mungkin untuk menangkap jutaan orang ini? Apalagi, berapa banyak dari mereka yang merupakan tokoh terkenal dalam seni bela diri? Sekali mereka dihukum, konsekuensinya tak terukur, kata Chen Hongyu. Jadi kita hanya bisa menyerang dari saluran penjualan. Tuan Guo menyela. Saya mengerti. Stephen Lin mengangguk dan berkata, bagaimana dengan ini, atur orang-orang dari Departemen Propaganda untuk menulis pernyataan untuk saya. Jika saya sudah membacanya dan tidak ada masalah, saya akan menerbitkannya ke dunia luar. Oke, Chen Hongyu mengangguk-mengangguk. Apakah ada petunjuk tentang saluran penyelundupan? Stephen Lin bertanya. Ada beberapa petunjuk. Meskipun petunjuk ini tidak memiliki arah yang jelas, pada dasarnya mereka dapat memiliki arah umum. Penyelundupan jus buah terkait dengan asosiasi lokal dan beberapa sekte seni bela diri. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada jadilah sekte besar. Pintunya terlibat, kata Chen Hongyu. Fraksi Wudang, bagaimana situasinya sekarang? Tanya Stephen Lin. Sejak faksi Wudang mengalami kecelakaan, dia kurang memperhatikan sekte ini. Fraksi Wudang baik-baik saja sekarang. Didorong oleh kekuatan baru, keseluruhannya berada dalam periode pertumbuhan yang stabil. Namun, tidak mungkin pulih dalam waktu singkat. Ini akan membutuhkan setidaknya 1 generasi upaya, kata Chen Hongyu. Dibutuhkan 1 tahun untuk membangun sebuah gedung, tetapi hanya butuh 1 menit untuk menghancurkan sebuah gedung, kata Guo. Oke, jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Stephen Lin bangkit dan berkata. Ingatlah untuk datang lebih awal lusa, kata Chen Hongyu. Stephen Lin mengangguk, lalu berbalik dan keluar dari komando tertinggi. Apakah kamu merasa Stephen sedikit berbeda? Jiang Xifeng tiba-tiba bertanya. Kenapa berbeda? Kenapa aku tidak merasakannya? Tanya Tuan Guo dengan curiga. Itu hanya perasaan. Meskipun dia sangat kuat di masa lalu, sulit bagi saya untuk merasakan tekanan, tetapi kali ini berbeda. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Hanya melihatnya berbicara membuat saya merasakan tekanan menekan. Saya, meskipun tekanan ini tidak kuat, saya masih bisa merasakannya, kata Jiang Xifeng dengan cemberut. Aku juga punya perasaan ini.
Chen Hongyu mengangguk. Kamu juga merasa seperti ini. Kenapa aku tidak? Old Guo bertanya dengan curiga. Mungkin kamu lebih akrab dengannya, jadi kamu tidak merasakannya. Aku juga merasa selama Stephen duduk di sana, akan ada paksaan di tubuhnya. Paksaan ini wajar saja, seperti berakar di tubuhnya, tetapi sebulan yang lalu, dia tidak memiliki perasaan ini di tubuhnya. Chen Hongyu berkata dengan serius. Mungkinkah dia menjadi lebih kuat lagi? Kata Old Guo. Tidak mungkin. Kami juga mengalami tahap ketika dia menjadi lebih kuat, tetapi kami tidak merasa seperti itu. Setiap kali dia menjadi lebih kuat, saya akan merasakan napasnya menjadi lebih kuat, bukannya membuat orang merasa agung seperti sebelumnya. Kata Chen Hongyu. Kalau begitu mungkin Stephen punya petualangan lain, jangan lupa, keberuntungan Stephen selalu sangat baik. Kata Guo Lao sambil tersenyum. Itu benar, Chen Hongyu mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Masuk, kata Chen Hongyu. Pintu didorong terbuka, dan seorang pria bergegas masuk. Tuan Chen, Tuan Guo, Tuan Jiang, dokter. Ma baru saja menerima berita bahwa penelitian dan pengembangan obat rahasia Senong telah membuat kemajuan penting. Pria itu berkata dengan bersemangat. Apa? Chen Hongyu dan yang lainnya berdiri tiba-tiba. Dokter, Ma telah menemukan pengganti yang sempurna untuk Seven God Grace dan Falling Cherry Blossom, dan berhasil menyempurnakan batch pertama obat rahasia Senong. Kata pria itu. Bawa kami ke Mahou segera. Kata Chen Hongyu. Ya, pria itu mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Chen Hongyu dan yang lainnya dengan cepat mengikuti satu sama lain. Semua orang naik lift ke ruang penelitian di dalam klan naga. Di ruang penelitian, Mahou sedang menari dengan sebuah kotak di tangannya. Hahaha, sukses, sukses. Setelah lebih dari setahun, saya akhirnya berhasil menyempurnakan obat rahasia Senong yang paling sempurna. Hahaha, saya benar-benar jenius, jenius yang hebat. Tidak ada seorang pun di seluruh klan naga yang lebih baik dari saya, bahkan jenius yang lebih kuat. Mahou berteriak bersemangat sambil melompat. Para peneliti di laboratorium penelitian di sekitarnya memandang Mahou dengan rasa malu di wajah mereka. Mahou, teriak Chen Hongyu dengan suara berat. Mendengar suara itu, Mahou berhenti dan menatap Chen Hongyu. Ah, Tuan Chen, kenapa kamu di sini? Apakah kamu juga tahu bahwa aku telah memurnikan obat rahasia Senong? Mahou menatap Chen Hongyu dengan heran dan bertanya. Apa yang kamu pegang ini benar-benar obat rahasia Senong? Tanya Chen Hongyu. Tentu saja, itu pasti obat rahasia Senong, 100% benar. Hahaha, ini adalah obat rahasia Senong paling sempurna yang telah saya sempurnakan selama hampir 2 tahun. Setelah saya meminum obat rahasia Senong, kotoran di dalam tubuh dan racun akan dikeluarkan dari tubuh, dan orang akan merasa terlahir kembali, dan pada saat itu, apakah itu berlatih seni bela diri atau belajar, akan ada kemajuan besar. Kata Mahou bersemangat. Tunjukkan padaku, kata Chen Hongyu. Ini bayiku. Mahou dengan cepat memeluk kotak di tangannya. Mahou, jangan bercanda, cepat tunjukkan barang-barangnya kepada kami. Desak Jiang Zifeng. Oke, biar kutunjukkan padamu. Mahou menyeringai, dan menyerahkan kotak di tangannya kepada Chen Hongyu. Chen Hongyu membuka kotak itu. Di dalam kotak itu ada beberapa bola hitam seukuran bola pingpong, yang masing-masing mengeluarkan aroma lembut. Menciumnya saja sudah membuat Chen Hongyu merasa segar kembali. Apakah benda ini benar-benar membuat orang lebih kuat? Tanya Chen Hongyu. Tidak, Mahou menggelengkan kepalanya. Tidak, bukankah obat rahasia Senong membuat orang lebih kuat? Chen Hongyu bertanya dengan curiga. Obat rahasia Senong tidak pernah membuat orang lebih kuat. Efek terbesar dari obat rahasia Senong adalah menghilangkan kotoran dalam tubuh. Anda tahu, rentang hidup setiap orang secara teoritis adalah 180 tahun, dan otot manusia secara teoritis dapat mengangkat 1 ton benda berat,
tetapi mengapa kita tidak dapat mencapai nilai teoretis adalah karena terlalu banyak kotoran di dalam tubuh kita. Dari saat kita menghirup oksigen pertama kali, tubuh kita akan terus menumpuk kotoran. Terlalu banyak kotoran akan mempercepat penuaan kita. Itu juga sangat menghambat perkembangan muskuloskeletal kita. Efek terbesar dari obat rahasia Senong adalah menghilangkan kotoran dalam tubuh kita. Semakin banyak kita makan, semakin banyak kotoran yang dikeluarkan. Selain itu, obat rahasia Senong juga dapat menghilangkan semua jenis racun dalam tubuh dan membuat tubuh kita mencapai kondisi paling sempurna. Dalam keadaan seperti itu, kita dapat membuat diri kita lebih kuat dalam waktu singkat setelah latihan penguatan. Ini adalah prinsip pengobatan rahasia Senong. Ini juga merupakan tempat di mana pengobatan rahasia Senong berbeda dari hal-hal yang berantakan seperti jus buah. Ma Hong mengatakan banyak hal dalam sekejap. Tidak bisakah itu mengkatalisasi potensi dalam tubuh? Chen Hongyu mengerutkan kening. Obat apapun yang mengkatalisasi potensi tubuh manusia akan memiliki efek samping pada tubuh manusia. Ini adalah akal sehat dasar. Potensi manusia perlu ditemukan dan dikembangkan sendiri. Hanya dengan cara ini tidak akan ada efek samping. Itu memang produk suci pencuci sumsum, selama kamu memilikinya, itu bisa membuatmu merasa terlahir kembali. Kata Ma Hong, bukankah kamu baru saja mengembangkannya? Bagaimana kamu mengetahuinya dengan sangat jelas? Tanya Jiang Zifeng. Itu karena saya telah membaca semua klasik tentang obat rahasia Senong sebelumnya, dan saya telah mempelajari obat rahasia Senong selama lebih dari setahun, dan pada dasarnya saya telah memahami khasiat obat dari obat rahasia Senong. Tentu saja, saya mungkin tidak mengerti beberapa hal-hal, tetapi sekarang saya memiliki obat rahasia Senong yang lengkap ini. Saya percaya bahwa saya akan dapat sepenuhnya membuka rahasia obat rahasia Senong dalam waktu singkat. Ma Hong berkata dengan bersemangat. Xiao Zhao, blokir semua berita tentang obat rahasia Senong. Chen Hongyu melihat obat rahasia Senong di tangannya dan berkata kepada seseorang di sampingnya. Ya, orang-orang di sekitar Chen Hongyu mengangguk. Obat rahasia Senong berhasil dikembangkan, dan kalian semua akan diberi hadiah. Namun, obat rahasia Senong akan diklasifikasikan sebagai rahasia besar. Kalian semua tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang obat rahasia Senong. Begitu Anda mengetahuinya, Anda akan dihukum berat, kata Chen Hongyu. Berkata dengan serius. Ya, para peneliti di sekitarnya mengangguk. Di masa depan, hal ini mungkin ketergantungan kita terhadap jus buah. Chen Hongyu mengambil obat rahasia Senong dan berkata dengan serius. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.